Halo, selamat pagi semuanya. Eh Sekarang di jam 6 kurang 20 menit. Dan sudah berapa hari ya saya tidak membaca komik. Mungkin beberapa pekan. Jadi ini ada beberapa chapter ketinggalan. Sekarang paling baru tuh 1024 dari chapter 1022. Ini bukan komik yang baru. Jadi One Piece ini udah ada sejak tahun 99, diterbitkan pertama kali oleh Shueisha. Shueisha itu perusahaan majalah sebetulnya ya, majalah mingguan yang isinya tuh ya komik-komik. Jadi untuk komikus-komikus, kalau Jepang istilahnya itu mangaka, mereka tuh mengirimkan naskah sebelum mendapatkan serialisasi itu, jadi mereka harus bertanding gitu ya, atau mungkin harus lolos seleksi lah beberapa minggu. Jadi sistemnya tuh ketat banget, yang itu juga dilempar ke konsumen. Jadi kalau hari ini kita bicara soal ya kalau di dalam bisnis kan bicara soal bagaimana kita tuh mengambil hati konsumen. Nah, apa yang menjadi kunci kesuksesan dari manga ini, kenapa bisa bertahan sebegitu lama ya, itu karena itu tuh. Jadi ada kuesioner yang dilempar ke konsumen. Kalau selama beberapa minggu, biasanya 15 minggu ya, mereka punya anime yang bagus, maka dia akan jadi serialisasi gitu. Serialisasi itu artinya dia go sebagai buku gitu ya, jadi komik-komik. Kalau misalkan tidak ya berarti dia harus berakhir dan mencari cerita lain. Dan pertaruhannya itu sangat-sangat besar. Nah, untuk One Piece ini ya kita bisa bayangin nih, 1000 chapter. Wah, keren banget kan? 1000 chapter dari 99 pernah kita terbit. 99 atau 98 ya, kalau kayaknya 99 sih. Berarti sudah 30 tahun nih, bayangin aja. Enggak 30 tahun nih. 20 ya, 20 tahun. Ke 2010, iya benar. 22 tahun berarti. Keren banget. Dan yang hebat dari One Piece tuh ceritanya tuh tidak pernah membosankan. Ya, tidak pernah membosankan, malah selalu rame, dan dari chapter ke chapter tuh selalu sensasinya tuh keren banget lah. Ya untuk Kaizen kali ini saya sih cuma pengen baca One Piece. Nanti deh mungkin suatu saat akan ada analisa soal manga dan why do I like manga so much, berkaitan dengan industri permanggaan di Jepang. Mungkin juga bagus ya kalau kita bisa bahas. Untuk gambarnya sendiri, kalau yang sudah lama baca One Piece sih, karakternya tuh childish banget ya. Jadi karakternya tuh childish banget dan ekspresinya tuh sangat hidup. Kalau dulu sih gambaran Oda tuh tidak, ya tentu semakin dari chapter ke chapter makin rapi, makin oke gitu. Gambarnya bagus dulu, tapi tidak sebagus ini. Itu hal yang wajar lah. Dan untuk ceritanya juga, One Piece tuh sangat complicated gitu. Ini jenis manga mainstream ya. Cuma karakternya, si setting karakternya tuh rada-rada anti mainstream. Kenapa? Karena diposisikan sebagai penjahat gitu. Bajak laut. Yang mana notabene bajak laut ini kan kesannya itu adalah low breaker gitu ya. Orang-orang yang tidak taat aturan gitu. Tapi mereka justru jadi hero-nya. Nah itu tuh artinya ini tuh secara karakter non mainstream, tapi secara genre
secara genre-nya ya ini mainstream karena battle fight gitu ya. Pertarungannya perangan fisik ya. Nah ini sedang penyerbuan ke Onigashima untuk menghajar bajak laut jahat Kaido. Sekarang sejak tahun berapa ya berarti saya mulai baca manga online tuh. Dulu addicted banget sih sama manga tuh. Jadi saya tuh justru malah tidak addicted main game ya, tapi addictednya tuh justru malah baca manga. Dan mungkin anak-anak zaman sekarang juga ada saja tuh yang addictednya tuh ke manga, tidak ke game. Jadi kalau ada banyak orang yang hiburannya tuh game, kalau saya tuh sampai sekarang hiburannya tuh ya ini manga sama anime. Kalau dulu sih karena suka gambar-gambar gitu. Jadi dulu manga yang saya suka tuh Dragon Ball lah pasti. Karakternya keren-keren dan banyak perubahan sebetulnya. Uh, Dulu manga-manga zaman dulu tuh yang karakternya kemudian nama karakternya bahkan dia lagi gitu. Kung Fu Master Boy, kemudian Black Shot, terus kemudian apa lagi ya? Manga-manga zaman dulu deh. Yang karakternya tuh persis sama aja kayak gitu. Kemudian direvolusi secara gambar ya, secara gambar dan cerita. Itu direvolusi oleh Akira Akira siapa? Toriyama. Dia makanya Dragon Ball tuh. Keren banget tuh Dragon Ball sampai 400 chapter berarti ya. 900 chapter, 42 volume, ya kan? Dan yang awalnya dulu tuh si karakternya tuh Chinese, tidak terlalu Jepang gitu ya. Terus berpindah ke Dragon Ball yang sudah mulai memasukkan unsur-unsur alien dan sebagainya gitu. Tapi masih mitos-mitos mitologi Chinese-nya itu masih kerasa banget gitu. Terus direvolusi deh setelah itu. Waktu itu yang eh ya, yang mengibarkan bendera-bendera baru di Jump itu ya eh, One Piece ini gitu. One Piece kemudian Naruto gitu ya. Secara gambar tuh. Jadi mereka mulai mulai banyak banyak perubahan tuh dari situ tuh. Terus oh iya yang merevolusi benar-benar Jump tuh sebetulnya yang memberikan gambaran baru Jump tuh ada satu mangaka namanya tuh yang menurut saya sih ya ini apa pasangan duo sebetulnya Sugumi Oba dan Takeshi Obata. That's not buat yang segenerasi atau mungkin di atas dikit atau mungkin juga di bawah mungkin tahu ya Death Note. Dari gambar tuh mulai deh gambar yang karakter manga yang agak realistis gitu. Kalau ini kan si Luffy, Red dan sebagainya ini kan tidak terlalu realistis ya. Sekalipun ada nih kayak perempuannya kayak gini. Tapi masih terasa kartunnya gitu. Sih sangat-sangat kartun gitu lah. Tapi kalau buat yang Death Note itu, wah itu sih eh madep banget. Belum lagi ceritanya konfliknya. Itu manga non mainstream tuh. Manga non mainstream complicated dan satisfying. Susah untuk nandingin manga-manga semacam itu waktu itu. Tapi dari situ juga membuka jalan-jalan bagi cerita-cerita non mainstream. Jadi cerita-cerita yang gelap di pasaran shonen jump. Keren banget mereka. Nah, setelahnya juga mereka bikin pasangan dua itu bikin lagi apa
manga-manga kayak Bakuman, terus kemudian juga All You Need Is Kill. Itu remake sih. All You Need Is Kill juga itu keren banget. Diadaptasi jadi film Hollywood The Age of Tomorrow. Tapi filmnya nggak terlalu saya suka. Bahkan nggak saya suka sih. Jauh dari penggambaran manganya yang keren. Tidak tidak secanggih apa yang terlihat di manga. Terus ada lagi tentang malaikat-malaikat gitulah, apa ya. Tapi itu ceritanya terlalu terlalu aneh gitu loh, absurd, nggak masuk. Nah, jadi intinya sih dunia dunia mangaka itu penuh dengan persaingan dan bisa bilang juga bakucu ya, gambling banget. Dan itu sebagai industri. Dan uniknya apa? Bahwa Jepang berhasil masuk ke berbagai macam negara gitu, mengkampanyekan gaya hidupnya, promosi kebudayaan, itu karena bangga, berhasil banget tuh. Meskipun sekarang dominasi itu kalah sama Korea ya, ya bisa bilang dengan K-pop ya itu. Tapi manga tuh masih punya pasar. Meskipun kalau kita analisa secara politik sih sekarang ya Jepang kalah di berbagai hal sih ya. Tapi manga ini tidak akan kehilangan pasar kayak. Setidaknya dalam 1 dekade ke depan bergantung dengan bagaimana kreativitas pengangka-mengangka di sana. Saya pun sebetulnya sekarang tuh sudah mulai agak jenuh aja gitu. Mungkin karena bukan lagi di usia remaja ya. Dan manga-manga kayak gini kan menyasarnya tuh anak-anak usia remaja gitu, shonen. Saya ngelihat manga-manga hari ini tuh kayak yang, aduh ini apaan sih gitu, ceritanya gini banget. Dan saya bersyukur aja gitu lahir di generasi dimana tumbuh bersama Ichiro Oda gitu. Tumbuh bersama Ichiro Oda, Masashi Kishimoto, ya tadi Sugimoba dan Takeshi Obata. Saya nggak tahu sih mangaka-mangaka sekarang yang oke siapa. Ada sih beberapa manga yang katanya, wah ini rame asik gitu. Tapi ketika saya tonton nggak terlalu not really impress me. That's the truth. Tapi nggak tahu tuh, ada beberapa juga yang mengakui kayak Tokyo Ghoul, terus kemudian apa tuh? eh aduh, banyak sih sebetulnya yang sering saya dengar dari adik tuh. Tapi pola-polanya tuh saya bahkan hampir bisa memetakan gitu. Pola-pola mainstream seperti apa. Dan One Piece ini memang different level sih. Mainstream yang tidak mainstream gitu. Katakanlah dulu yang settingan plot cerita bagus tuh kita punya Hunter x Hunter, ada Bleach. Tapi pengembangannya itu yang monoton. Dan hari ini tuh saya bisa lihat gitu ya, maksudnya kayak manga-manga baru sekarang tuh ya monoton kayak begitu tuh di pengembangan story-nya tuh. Dulu pernah ada juga manga kayak Evangelion yang itu mah absurd total sih. Nggak tahu awal dan akhirnya gimana. Maksudnya saya ngikutin gitu awal sampai akhirnya juga gimana. Cuma secara konsep tuh terlalu filsafat gitu. Itu aneh banget lah itu manga. Padahal konsepnya keren, perang, kirain bakal kayak Gundam atau kayak apa ya? Ya pokoknya absurd aja itu mah, tiba-tiba jadi penyatuan materi lah. Dan apalagi ya soal manga tuh, oh ya jadi ingat-ingat masa kecil. Oh iya dia, oh ya kalau sekarang yang running dan masih ditunggu-tunggu tuh Shingeki no Kyojin lah ya.
Kenapa Shingeki no Kyojin itu keren? Karena ceritanya kompleks dan selain kompleks, grafik sih. Itu salah satu mangaka yang beruntung sih menurut saya. Jadi menurut saya si mangakanya kan gambarnya tuh jelek banget, tapi studio animasi yang mengeksekusinya tuh yang total apa ya, total badass gitu. Jadi wah keren banget. Apalagi yang paling saya suka tuh opening bagian-bagian openingnya itu selalu keren sih. Dari opening 1 sampai 2, 3 part 1, 3 part 2, dan kemarin yang keempat keren-keren semua. Yang paling oke tuh part 1 sama part 4 ya. Openingnya di part 1 sama part 4. Bagian yang ada sih bagian yang agak plotnya tuh kok agak membosankan ini di part 3 gitu. Tapi so far oke lah. Itu keren juga. SNK. Pertama-tama dulu saya 2012 kalau tidak salah SNK. Based on friends recommendation. Terus coba sekali. Awalnya sih nggak yakin ya. Cuma setelah tamat satu episode, waktu lihat opening di episode 2, wah gila lah. Kolosal banget. Dan sekarang tuh kayaknya saya juga termasuk yang kalau menilai manga tuh ya memang benar-benar pure dari story dan elemen-elemennya banyak banget tuh. Gitu. Jadi untuk saat ini masih belum ada rencana berpindah untuk lihat manga-manga lain karena kayaknya juga membosankan. Oke, sudah 17 menit tidak terasa ngebacot soal manga. eh yang jelas ya manga ini satu hal yang menarik lah. Mungkin Indonesia juga bisa belajar ya. Seniman-seniman Indonesia tuh bisa belajar. Kalau kita mau mendominasi pasar dunia, cari barrier to entry buat mempromosikan kebudayaan apapun itu gitu. Kalau Chinese sekarang bisa masuk mendominasi itu gara-gara uh, usahanya juga dari dulu lah gitu maksudnya. Bahkan mereka meskipun entah ini adalah strategi yang berhasil atau gagal, tapi mereka berhasil masuk ke pasar Indonesia tuh sejak tahun 90-an. Korea juga lewat film kan. Jepang aja sih yang agak unik tuh. Jepang tuh masuk ke pasar dunia tuh bukan lewat film, tapi lewat manga dan anime. Manga ya. Ya animenya lah, boleh lah animenya ya. Film berdasarkan anime. Jadi bener-bener kreatif banget sih kalau Jepang. India masuk ke pasar dunia gara-gara Bollywood film. Terus kemudian Amerika ya jelas Hollywoodnya ya kan, dengan supremasinya dan sebagainya. Banyak negara-negara tuh mendominasi itu lewat pertama barrier-barriernya tuh lewat film. Nah Indonesia kalau misalkan mau ya memang harus secara kreatif menunjukkan itu tuh, punya film yang berkualitas ya, karena film itu kan hiburan yang melenakan ya. Mudah-mudahan perfilman di Indonesia makin bagus. Ya bisa meningkatkan selera masyarakat lah. Oke, mungkin itu aja. Gue mau baca dulu komik. Kalau misalnya ini cuma baca doang kan jadi keji aja gitu. Ini Kaizen ya. Oleh karena itu sampai sini dulu. Oh, tidak terasa sudah 1 minggu lebih guys. Jadi alhamdulillah. Bye.